Pesantren Salafiyah dan Modern yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pesantren Muadalah atau FKPM kembali menggelar silaturahim nasional di Pesantren Termas Pacitan 12-13 Februari 2022. Hadir dalam silatas itu lebih dari 80 pengasuh pesantren FKPM dari unsur pesantren Salafiyah antara lain Termas, Langitan, Tebu Ireng Jombang, Al-Anwar Sarang, Matoliul Falah Kajen Pati, Salafiyah Pasuruan, Hidayatul Mubtadi'in Lirboyo, Al-Falah Ploso, Al-Hamidi Pamekasan, Al-Azhar Banyuwangi, Al-Hikmah Brebes, Miftahul Huda Manonjaya Tasikmalaya, Manbaul Hikam Blitar, Sulaimaniyah Jakarta, Darussalam Blok K Agung Banyuwangi, Al-Hikam Wonosobo, dan lain-lain. Sedangkan dari unsur pesantren modern hadir antara lain Gontor, Al-Ikhlas Taliwang, Al-Ikhlas Kuningan, Tasaka Batang, Alamin Madura, Darun Najah Jakarta, Darul Istiqomah Serang, Al-Ikhlas Bondowoso, Al-Basyariyah Bandung, Baitul Hidayah Bandung, Nurussalam Oku Timur Sumsel, Alim Tinan Putri Riau, Darul Abror Banyuasin Sumatera Selatan, Al-Mujtama Al-Islami Bandung, Darussalam Garut, Rafah Bogor, Darussalam Bogor, Fajrus Salam Bogor, Al-Kausar Cianjur, Darul Quran Tangerang, Al-Muqaddas Cirebon, Az-Zikro Sentul, Ta'amirul Islam Solo, Al-Barokah Nganjuk, Baitul Arqam Jember. Selain itu, silatas juga dihadiri oleh Direktur Pendidikan Diniyah dan Pesantren Kementerian Agama, Dr. Waryono Abdul Ghafur. Selain pembahasan internal FKPM, silatas membahas pula beberapa agenda strategis bagi pesantren Salafiyah dan modern menghadapi tantangan zaman. Silatas juga memberikan beberapa masukan dan rekomendasi kepada pemerintah melalui Kementerian Agama, antara lain mendesak pemerintah untuk mendorong percepatan afirmasi pesantren dengan perguruan tinggi negeri. Usai silatas di Hotel Parai Pacitan, para pengasuh pesantren itu menuju ke pesantren Termas untuk bersilaturahim yang disambut hangat oleh Gus Lukman Haris Dimyati dan ribuan santri Termas. Saya Lukman Al-Hakim, pengasuh Pondok Termas dan Sekjen Forum Komunikasi Pesantren Muadalah. Hari ini kita Forum Komunikasi Pesantren Muadalah bisa silaturahim nasional FKPM seluruh Indonesia. Alhamdulillah hadir 96-97%, dan ini kebetulan kami di Termas sebagai Sohibul Bait benar-benar silaturahim ini silaturahim yang marhumah, silaturahim yang dirahmati Allah, dan tentu silaturahim yang berkah. Karena kita atas nama pesantren, wabil khusus Forum Silaturahim Pesantren Muadalah ini sangat berharap pesantren kembali kepada khitohnya, yaitu khitoh pendidikan, khitoh tarbiyah, taklim, dan lain-lain. Karena kenapa kita harus khitoh pada jati diri pondok pesantren kita, khususnya asriyah dan salafiyah, karena kita sudah menyadari pendidikan asli di Republik ini adalah pesantren. Ingin khitoh ke pesantren, muadalah. Muadalah adalah harga mati untuk khitoh ma'hadiyah asliyah. Alhamdulillah juga di forum silaturahim ini, silaturahim nasional Muadalah ini, khususnya pondok pesantren Salafiyah, saya ulangi lagi, khususnya pondok pesantren Salafiyah akan mendapatkan kemudahan
untuk santri-santrinya belajar ke Al-Azhar Kairo, insya Allah. Karena kita Pondok Pesantren Salafiyah sudah membuka kerjasama dengan Al-Azhar Kairo Mesir, wabil khusus Pondok Pesantren Muadalah. Oleh karena itu kepengin bisa kuliah di Al-Azhar Kairo Mesir, mari kita ikut Muadalah di Forum Komunikasi Pesantren Muadalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, alhamdulillah dengan berkah Muadalah ini Allah mempersatukan kembali pesantren Salafiyah dan pesantren Asriyah menjadi satu kekuatan yang sangat besar yang akan menjadi tulang punggung pembangunan peradaban di Indonesia. Kita tadi malam mendengarkan dari Direktur PD Pontren, ternyata jumlah pondok pesantren di Indonesia menjadi 38.000 pondok pesantren, itu yang terdaftar, belum yang tidak terdaftar, mungkin sama banyaknya. Itu artinya potensi yang luar biasa dari pondok pesantren, bersatunya Salafiyah dan Asriyah menjadi sangat powerful untuk membangun Islam, membangun bangsa dan negara ini agar betul-betul Islam kembali berjaya di Indonesia dan akan mempengaruhi peradaban dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pesantren Muadalah sudah satu kata bahwa Asriyah dan Salafiyah adalah tau'amen, saudara yang bersama-sama berjuang untuk diakuinya mulai dari PMA hingga undang-undang pesantren. Ini semua berkat pesantren Muadalah. Pendidikan diniyah formal Mahat Ali sebenarnya juga embrio undang-undangnya dilahirkan oleh insan-insan pesantren Muadalah. Hidup Muadalah, jaya Muadalah, berkah Muadalah. Amin. Salam Imam Kabir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya melihat bahwa Silatnas pesantren Muadalah ini baik Salafiyah maupun Asriyah, baik Salafiyah maupun Asriyah luar biasa, dan ini adalah salah satu wujud nyata dari bentuk pergerakan pesantren di era 2000-an. Kita lihat pergerakan pesantren itu dimulai pembaharuan di tahun 1926, 1935, di mana di situ Kiai Haji Mamjar Kasih, Kiai Haji Wahid Hasim dari Tebu Ireng. Kemudian saya melihat perlu ada gerakan-gerakan awal. Gerakan-gerakan itu pada tahun 50-an sampai tahun 75-an relatif agak mandek, dan kemudian ternyata pada tahun 2007 mulai start dari 2007, alhamdulillah telah muncul gerakan-gerakan ini. Maka gerakan ini justru gerakan kembali menghidupkan pesantren kepada jati dirinya. Nah, menghidupkan pesantren dengan jati diri artinya di situ ada kemandirian, kemudian di situ juga ada keasahan, di situ juga ada nilai-nilai kejuangan, dan di situ juga ada pemeliharaan hajanah thalabul ilmi. Ini yang ingin dikembalikan supaya tidak lagi berpikir tentang bagaimana misalkan pesantren hanya maju sendiri, selesai itu. Jadi sekarang ini sudah pekerjaannya adalah pekerjaan kolaboratif. Jadi tidak ada satu pesantren merasa atau ingin mengungguli yang lainnya, tapi kita bekerja sama membangun pesantren di masa depan. Kebetulan pada sekitar tahun 2005 saya menulis buku pesantren masa depan, dan di situ ternyata sekarang sudah terwujud apa yang kita bayangkan di tahun 2007-an itu. Sekarang sudah terwujud, maka lompatan ke depan adalah bagaimana kita membangun cita-cita pesantren masa depan itu seperti yang sudah hampir kita buatkan pakemnya. Pertama adalah selain memelihara hazanah thalabul ilmi bagi para santri dengan tafaqufidin, yang terpenting lagi adalah menjadikan pesantren menjadi masterpiece pendidikan original Indonesia yang pada gilirannya menjadi destinasi pendidikan internasional, terutama jadi tidak lagi orang belajar Islam harus saja melulu ke luar, misalnya ke negara-negara Arab dan lain sebagainya, tapi bisa kita balik.
bisa kita balik justru dari negara-negara luar belajar Islam ke Indonesia. Artinya Indonesia juga pesantrennya harus menjadi pusat kajian keislaman. Terima kasih. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi Kiai Haji Lukman Haris Dimyati ini sangat bagus karena adanya silat nas ini justru memperkokoh baik pesantren-pesantren salafiyah maupun asriyah agar ke depan tidak termarginalkan dengan sekolah-sekolah yang lain, bahwa ternyata pesantren salafiyah dan asriyah itu mempunyai potensi yang besar, maka potensi itu harus selalu dipupuk. Itu pertama. Yang kedua, tahun 1950 dari pondok pesantren Termas ini pendirinya yaitu Kiai Haji 1850 ya 1850. Dari pondok Termas ini pendirinya yaitu Kiai Haji Abdul Manan Diponegoro sudah memberikan contoh konkret di Al-Azhar. Beliau adalah pertama mahasiswa Indonesia pertama yang belajar di Universitas Al-Azhar. Oleh karena itu nanti santri-santri yang berasal dari pondok Termas ini tentu juga akan mengikuti jejak beliau, dan insya Allah dengan jalan muadalah ini insya Allah akan dimudahkan. Amin. Saya kira tidak hanya Termas saja, pondok-pondok pesantren salafiyah yang lain maupun asriyah. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya melihat ini melalui FKPM, Forum Komunikasi Pesantren Muadalah, bergabungnya antara pondok-pondok salafiyah dengan asriyah, ini ada fenomena arus baru pesantren, arus baru gerakan Islam Indonesia di tahun 2000 ke belakang ini. Arus baru ini adalah bagian dari gerakan pencerahan pendidikan untuk bangsa. Jadi kalau pesantren pada zaman pra kemerdekaan dan awal kemerdekaan menjadi pelopor gerakan pencerahan kepada bangsa, maka hari ini melalui kolaborasi, sinergi dan kerjasama ini, pesantren akan tetap mengawal dan terus berkomitmen dalam rangka mencerdaskan bangsa melalui pendidikan yang asli Indonesia, yaitu salafiyah maupun asriyah dalam wadah FKPM ini. Yang kedua, saya melihat bahwa kita tidak lagi masanya untuk bersaing dengan orang lain. Inilah saatnya kita bersaing dengan diri sendiri. Jadi warna pesantren yang beragam ini bukan sesuatu yang menjadi hambatan, tetapi ini peluang. Jadi keragaman itu justru harus dibina, dipupuk, ya, agar ini menjadi potensi Indonesia. Pesantren salafiyah dan pesantren asriyah keduanya adalah aset mahal Republik ini, aset mahal bangsa ini, dan itu adalah warisan para pendiri, warisan para ulama kita. Kita sekarang wajibnya adalah melestarikan dan menjaga aset ini, menjaga warisan ini untuk generasi Indonesia masa depan. Mudah-mudahan berkah semuanya.